melaksanakan sholatnya pada hari itu. Mereka yang berhari raya dari Rabu tidak salah, begitupun kita dari Kamis. Hanya saja jangan pernah kita jadikan pertikaian dan perdebatan di tengah masyarakat kita. Namun hadirin kaum muslimin, pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita yakini pada hari Kamis ini sebagai bermazhabkan Imam Syafi'i adalah kembali mengingatkan kita tentang seseorang yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang bergelarkan Al-Khalil, yang bergelarkan Abul Anbiya, yang namanya selalu kita sebut di dalam sholat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selalu kita sebut nama ini di dalam sholat kita. Apakah ada pertanyaan bagi kita? Kenapa nama Ibrahim alaihissalam digandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW? Terus kita baca. Makanya Ibrahim ini bergelar dengan Abul Anbiya, dari bapak seluruh para nabi dan rasul. Maka Ibrahimlah yang dikenal sebagai figurnya nabi dan rasul. Karena hadirin kaum muslimin, di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin atau kitab tarikh, Nabi Ibrahim alaihissalam dinisbahkan nasab beliau ke Nabi Muhammad sampai yang ke-30, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai ke Adnan, bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, bersambung kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim bergelar dengan Abul Anbiya, melahirkan seluruh generasi Nabi dan Rasul. Dari beliau lahir Ismail alaihissalam, dari beliau lahir Ishak alaihissalam. Maka beliau begitu agung dan mulia sehingga namanya disandingkan dengan nama baginda Rasulullah SAW. Namun di hari raya ini hadirin kaum muslimin, pelajaran penting bagi kita. Bukankah berpotensi? Bukankah kita memperhitungkan betapa banyaknya kurban yang kita laksanakan? Mungkin di masjid bawah 7 ekor, 18 ekor, kita hanya sekian ekor. Bukan itu esensi hari raya Idul Adha ini. Melainkan hadirin kaum muslimin yang harus kita ingat, kembali menanamkan karakter Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Sayyidah Hajar. Kenapa hadirin kaum muslimin? Bahwa saat sekarang ini generasi penerus kita ataupun anak keponakan kita tidak lagi mengenal tentang kisah-kisah Islami yang dulunya mungkin pernah diceritakan oleh guru-guru kita. Mereka kekurangan asupan-asupan menilai tentang risalah kenabian. Mereka tidak mengenal lagi Ismail, bagaimana adabnya Ismail kepada ayahnya, bagaimanakah adabnya Siti Sarah dan Siti Hajar kepada sang suami tercinta Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana Ibrahim memperlakukan istrinya, mendidik anak-anaknya. Kehilangan panutan sejarah ini, maka wajar kenakalan di generasi muda kita makin hari semakin merajalela. Kehilangan figur, kehilangan tokoh, kehilangan uswah dan qudwah. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengatakan kami telah beriman ya Allah, kami telah meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah, wa hum la yuftanun, sebelum Allah uji mereka. Begitupun dengan kita hadirin kaum muslimin, jika lidah ini ringan mengatakan kami telah beriman ya Allah, maka ujian akan datang silih berganti kepada kita. Kekurangan ekonomi, kenakalan anak-anak kita, kehilangan orang yang kita sayang, kebakaran, kegagalan hasil panen, atau usaha yang tidak maju. Ingat, karena lidah ini pernah mengatakan kami telah beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan ujian itu akan terus datang kepada kita. Begitulah yang dirasakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, mengatakan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ujian selalu datang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di khutbah yang singkat ini hadirin kaum muslimin,
Ujian pertama yang datang kepada Nabi Ibrahim sebagai pelajaran bagi kita di hari ini adalah ujian menghadapi seorang ayah yang bernama Azar. Hadirin kaum muslimin, ketika Ibrahim mengatakan bahwa asnam yang dibikin oleh Azar, bahwa seluruh sesembahan dan berhala yang dibikin oleh ayahnya Nabi Ibrahim Azar, bukan itulah yang berhak disembah, melainkan Allah yang berhak kita sembah, kata Nabi